Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, tahu nggak kalian, ketika Ahmad Khozinuddin, mantan pengacara Roy Suryo dan juga Tifa, melaksanakan konferensi pers beberapa waktu yang lalu, dan di sana dia ngamuk-ngamuk, marah-marah, menyempot Roy Suryo dan juga Tifa, ternyata ada yang kita lewatkan, teman-teman. Ada penampakan yang muncul di belakang Ahmad Khozinuddin, dan ini saya dapatkan di media sosial TokTok. Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Tifa sepertinya sedang membujuk kuasa hukum Pak Jokowi agar tidak lagi menggugat dirinya, agar tidak lagi jaksa memasukkan berkas perkaranya ke persidangan. Dan Tifa menyarankan kepada kuasa hukum Pak Jokowi agar fokus kepada Roy Suryo. Waduh. Apakah Tifa juga mau menumbalkan Roy Suryo, teman-teman? Apakah dia mau balas dendam? Nanti kita simak juga videonya. Karena terakhir ada kabar yang mengejutkan nih, di mana Tempe, tahu kan media Tempe, itu diduga minta proyek dari salah satu badan atau BUMN gitu. Dan ini langsung diungkapkan oleh kepala badan tersebut. Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ada penampakan makhluk astral terekam kamera. Nah, ini momen ketika Khozinuddin Saya aja ada Pak konferensi Maijen pers, Purnawirawan TNI Sunarko sebagai perwakilan Toh. Tapi geser ke sini Pak, biar saya ngalah. Karena geser Mana penampakannya? Saya aja ada Pak Maijen Purnawirawan TNI. Sudah lihat makhluk astralnya? Coba kita zoom Tapi bersama. geser ke sini Pak. Iya. Coba kalian perhatikan secara seksama penampakannya, teman-teman. Apakah ini Ibu Udin? Aduh, nyempil juga rupanya dia. Waduh. Kok bisa-bisanya netizen dapat angle Ibu Jadi Udin? sidang ini selesai dengan saya, kemudian nanti mungkin akan ada Mas Roy Suryo, kan Bang Rifai juga akan sibuk juga, nanti ada 9. Ya Allah mengendaki bahwa pada hari ini ada sebuah keputusan terbaik yang didatangkan langsung oleh Allah, yaitu dalam bentuk eksepsi kami diterima. Tapi yang paling menarik adalah dari ya. pihak Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa JPU punya kesempatan untuk melakukan revisi terkait dengan hasil sidang tadi. Sebetulnya kalau saya boleh sarankan ya, selama ini kan udah sering berkomunikasi dengan sangat baik dengan Bang Rifai, dengan Bang Firmanto gitu ya. Saya gini, nggak usah harus fokus energinya kepada persoalan ini yang udah selesai pada hari ini. Bang Rifai itu akan sangat sibuk untuk menjadi pembela Pak Joko Widodo. Jadi menurut saya lebih baik fokus saja dengan sidang-sidang yang akan berjalan ya. Itu Bang Rifai pasti akan sangat sibuk. Jadi lebih baik begitu. Jadi sidang ini selesai dengan saya, kemudian nanti mungkin akan ada Mas Roy Suryo, kan Bang Rifai juga akan sibuk juga, nanti ada 9 sidang yang lain, dan sidang yang lain itu nggak cuma di Jakarta, tapi juga ada di Solo, ada di Semarang, ada di Jogja, pokoknya sibuk sekali deh. Jadi intinya ini adalah good news ya untuk Anda, eksepsi dikabulkan? Iya tentu saja. Loh. Kok begitu, Tifa? Kok Anda seolah-olah ya, kalau saya berpandangan ya, Tifa ini sedang ngemis kepada kuasa hukum Pak Jokowi untuk jangan memajukan lagi berkas perkaranya ke persidangan dan menyarankan kepada Bung Rifai agar fokus ke Roy Suryo dan sidang-sidang lainnya. Apakah Tifa ini mau balas dendam kepada Roy Suryo? Karena mungkin kemarin ya diduga dia sudah mencium adanya aroma-aroma Roy Suryo yang berusaha memanfaatkan dirinya, yang berusaha untuk menumbalkan dirinya, sembari Roy Suryo mengintip dakwaannya, sembari Roy Suryo mengintip bukti-bukti perkaranya, sembari Roy Suryo mengintip apa-apa saja yang bisa dia lakukan untuk melawan JPU agar tidak dipenjara. Apakah Tifa sudah mencium itu? Makanya sekarang ya Bung Rifai dibujuk-bujuk agar bisa fokus ke Roy Suryo. Ini kan menarik, teman-teman. Apakah memang ada perpecahan dingin di antara kedua orang ini? Walaupun depan kamera mereka selalu berkata, "Ya, kami masih saling mendukung. Saya hadir di persidangan Tifa." Tapi Tifa tidak pernah hadir di pra-peradilan Anda, Roy. Tidak pernah. Jadi ya Anda jangan terlalu merasa GR lah kalau Tifa ini masih ingin bersama Anda. Jangan ya. UGM itu tidak pernah menunjukkan ijazah maupun kopi ijazah, nggak pernah. Tapi dikatakan asli. Tapi itu kan narasi. Ini kan pembuktian mata.
Seharusnya kan ditunjukkan ini kami seperti kan nggak pernah. Serius Nggak pernah kau. loh. Bahkan teman-temannya yang menunjukkan itu dia nggak ada juga. Bang Al-Qadri Ya kan? Sebentar, izin Oke, instruksi. Kayak kalau jalan UGM ini setiap kali jelas saya udah jelas Saya bahwa mengatakan UGM Anda, mengatakan men-challenge sebentar, Anda. UGM sudah Seperti- mengatakan bahwa seperti ijazah contohnya, asli dipegang oleh dan pemiliknya. hasil laboratorium tidak pernah mengatakan asli. Baik yang di Barreskrim Barreskrim. maupun di Polda. Ya. Identik. Identik. Boleh Ya. Mbak? Ya kan? Tapi apakah ada kewajiban UGM untuk menunjukkan ijazahnya di depan publik? Lah, apa? Abang Ayah, Mbak Seperti Ayah, dia narasikan instruksi. dengan kata-kata. Oke. Kan ini kan Kuasa satu hukum pembuktian. apa ini? Instruksi tapi mau nambahin aja. Oke, silakan. Jadi Bang terkait Irfan. upaya hukum mana sih yang paling ideal ya. Jadi kembali lagi saya hanya mengingatkan Pak Jokowi sendiri sudah menghadapi gugatan tuh 7-8 kali gugatan. Gugatan. Di LP 2 kali. Di Barreskrim maupun di Polda DIY. Justru ini semua forum ini tidak menjawab. Termasuk semua gugatan perdata kan di NU. Akhirnya kami dengan terpaksa melakukan upaya hukum pelaporan. Dan ini kan berjalan. Gitu ya. Sehingga tadi kita harapkan dari perkara ini terang. Ya. Belum lagi kan tadi diinformasikan buat Dr. Tifu, ada lagi nih kami mendapat gugatan lagi, 78 gugatan lagi. Ya pertanyaannya, apa benar 78 itu akan masuk ke pokok perkara? Kok saya masih yakin akan kena NU lagi. Sehingga kembali lagi, bukan juga tidak menghargai option-option yang disampaikan Dr. Tifa atau Pak Al-Qadri bahwa mungkin ada forum lain. Tapi masalahnya gini, forum lain itu kan cara-cara yang di luar upaya hukum yang diakui oleh konstitusi kita. Satu-satunya lembaga yang bisa menyelesaikan hanya lembaga peradilan. Itu persoalannya. Gitu. Kalau diselesaikan dengan lembaga-lembaga lain belum tentu mengikat. Mungkin selesai dengan dari Pak Egy Sujana dan kawan-kawan. Karena kalau kami kan melihatnya dari Pak Egy pertama kali ya. Tapi kan bukan gak mungkin juga 4 tahun lagi muncul kelompok lain, isu ijazah dilempar lagi. Sementara produknya juga nggak mengikat. Misalnya pun ada forum seminar apapun itu. Jadi Sehingga menurut memang Anda, bukannya kita mau cari perkara apa, tapi memang forum kita cari lembaga peradilan yang bisa menyelesaikan tuntas dan yang bisa menembus masuk ke pokok perkara. Jadi menurut Anda Jadi meskipun begini, nantinya Dr. Tifa akan interupsi. mengadakan seminar itu hanya akan membentuk opini saja, tidak ada fakta. Bukan Karena opini. bukan Oke. bukan cara Jangan hukum, pakai- bukan produk hukum dan tidak mengikat publik. Oke, bagaimana tanggapan Anda dong? Jangan pakai istilah opini untuk sebuah scientific exercise ya, yang itu adalah sebuah forum yang sangat ilmiah, forum resmi itu justru ya. Jadi kita ini sedang bicara Ilmiah tentang apanya? sebuah produk ilmiah. Jadi ijazah ini adalah produk ilmiah. Maka yang layak ya, sebuah fakultas yang layak untuk melakukan uji itu ilmiah. Tapi tadi Nah. Anda katakan produknya tidak mengikat. Nah, Tidak mengikat, Mbak. sebentar. Balik lagi untuk pihak-pihak ketiga lain ya, karena kembali lagi loh. Mungkin kita selesai, taruhlah 1-2 tahun ini. Yang Bisa saja sedang 4 tahun Anda lagi muncul yang gini kelompok loh, lain, mengangkat interupsi ya, lagi isu gitu. yang sedang Itu dieksersis problemnya. oleh apa namanya laporan polisi ini ya, itu kan pencemaran nama dan fitnah, itu wilayahnya dihukum, betul ya kan, dan ternyata tidak terbukti, batal demi hukum. Sekarang kita kan kembali kepada sebuah produk ilmiah ini loh, produk ilmiah yang dipertanyakan oleh banyak orang 11 tahun lamanya. Ini dibawa kemana pembuktiannya? Pembuktiannya harus dibawa kepada ranah ilmiah. Ranah ilmiah, tadi dibilang fakultas. Lah, sedangkan Fakultas Kehutanan UGM sendiri sudah mengatakan kalau Pak Jokowi alumni dari Fakultas Kehutanan UGM. Bahkan dikatakan oleh Ibu Rektor dan juga Senat Fakultas Kehutanan kalau Pak Jokowi ini adalah alumni Fakultas Kehutanan yang membanggakan. Terus tadi si Al-Qadri, kuasa hukum Tifa, mengatakan selama ini UGM tidak pernah mengatakan asli, tidak pernah menunjukkan ijazah Pak Jokowi. Lo. Ini kalau dipakai dikit. Aduh. UGM itu sudah mengatakan yang pegang ijazah itu ya pemiliknya. UGM tidak pernah memegang ijazah asli seseorang. UGM hanya pegang salinannya, dan salinan yang dipegang UGM yang kemarin ditampakkan oleh Barreskrim yang kata Tifa terlipat-lipat itu. Nah, itulah arsip dari UGM. Aduh, ini orang gimana ya? Terus katanya tidak pernah menunjukkan fotokopi segala macam. Itu kan udah disita semua oleh Polda Metro. Gimana juga? Misal oke lah kita pakai logika dia. Cobalah taruhlah UGM, Pak Jokowi kami minta ijazahnya, kami mau pinjam ijazahnya, mau ditunjukkan ke publik, biar kami yang bertanggung jawab sebagai pihak yang mengeluarkan, yang menunjukkan ke publik. Mungkin seperti itu skenarionya. Tapi kan ijazah Pak Jokowi udah di Polda Metro Jaya, sekarang sudah ada di Jaksa Penuntut Umum, sudah disita sejak lama. Jadi gimana ijazah itu bisa dipegang oleh UGM? Nggak mungkin. UGM hanya punya berkas-berkas perkuliahan Pak Jokowi yang bisa menunjang fakta dan bukti bahwa Pak Jokowi betul-betul kuliah, daftar,
tes, masuk jadi mahasiswa, menjalani semester demi semester, menjalani skripsi, sidang, wisuda, itu yang dimiliki UGM. Ijazah aslinya enggak karena sudah diserahkan. Gitu Mbok cara berpikirnya. Aduh gimana ya? Gimana orang-orang ini ya? Terus Tifa katanya mau membuka forum ilmiah untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Gimana cara membuktikannya kalau Anda tidak pegang ijazah asli Pak Jokowi? Forum ilmiah gimana? Mikir atuh mikir. Lebih bagus untuk pembebasan pokok perkara. Jadi jangan pede dulu untuk masuk ini, Bang. Enggak, hakim tidak mengatakan pasal 75 ayat 4. Artinya untuk perbaikan tuh nggak ada. Silahkan melakukan perlawanan. Oh, enggak. Ini saya rekaman, saya ada rekamannya. Ya. Kalau soal itu kita silahkan melakukan perlawanan. Daripada tersesat jadi, hal-hal seperti itu ini saya langsung yang rekamannya nih. dimintanya untuk Ya. perlawanan gitu. Ini saya suara hakimnya langsung nih. Ya, silakan. Clear ya. Itu jelas sekali kok. Jadi ini biar nggak tersesat. Ini semoga kedengeran ya. Advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Ya. Demikian. Kalau jelas, pasal ya. 75 ayat Kita nggak mengatakan 4, ada. Jelas hakim pasal memberikan 75 ayat dua 4 itu perbaikan. Betul. Perbaikan. Kan. Ini kan udah Berarti perbaikan atau putusan selah. perlawanan gitu maksudnya? Perlawanan. Ada Jadi dua. kalau Ini kan jelas ya tadi. nggak bisa di pasal 74-nya nggak bisa, disebutkan terkait katanya. perbaikannya. Yang jelas di situ perlawanan yang terakhir dikatakan Nah, oleh perlawanan hakim. di pasal 200, Bang. Iya betul, pasal 206. Jangan kita sesatkanlah publik ini jelas. Enggak, Bukan rekamannya kok. Ini bukan hakimnya disesatkan. seperti ini. Semua dilihat dari semua ini sudah kan pada rekamannya nonton. dia, jelas. Iya sudah semua udah pada nonton dari awal gitu kan. Jadi Nah, maksudnya gini, Bang, saya perjelas dulu dari Apalagi kubu- sorry Bang, apa nggak di sidang? Saya di situ Bang. Saya yang rekam langsung. Oke. Dan- Saya Bang memang Refli duduk sebelah. betul, nggak di sidang, tapi saya melihat langsung. Sama apa Abang. bedanya? Saya melihat langsung di ruangan itu kan itu menjadi viral live kan gitu. Oke, Sama jadi aja. maksudnya dari pengacara Roy Suryo, Emang dari nggak kubunya Roy jelas Suryo pengacara- adalah ini dianggap pengacara. sudah selesai. Udah selesai. Nggak ada lagi mau bentuk beliau- perlawanan, Kalau untuk perbaikan. tingkat pengadilan negeri, Menurut apa? bukan tidak boleh memperbaiki, perintah hakimnya mengatakan silakan melakukan perlawanan gitu loh. Bukan tidak boleh memperbaiki. Wah, itu sesat Bang. Wah, Itu- ya ini silakan. rekamannya jelas kok. Ya silakan. Itu Ini rekamannya itu jelas, yang berpendapat. Ini pendapatnya fakta, Bang fakta. Ipai, silakan. Saya Dan norma pun mengatakan jelas seperti ya di itu. pasal 75. Ah. Pasalnya jelas ya. Ya, kaitan dengan ini kan namanya putusan selah. Putusan selah. Apa nggak berarti belajar kalau Saya pasal bacakan lagi di kawan pasal ini? 75 nih. Normanya ya. Kalau- 75 ayat 4. Dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebenarnya dimaksud pada ayat 3. Oke, Hakim baik. memberi kesempatan satu kali kepada penuntut untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada Oke, pengadilan negeri. jadi maksudnya Ya, tapi adalah selain ini norma, masih bisa tugas jalan hakim ya. dalam putusan tadi, tapi tidak bisa namanya cacat jelas. formil dibatalkan nggak bisa. Memberikan dua Gitu loh. kemungkinan. Nanti kita lanjutkan lagi Perlawanan perdebatannya. atau memperbaiki. Kita Itu lanjutkan clear. perdebatannya, kita cacat jeda formil sejenak nggak ya. bisa. Tetap bersama kami. Itu perlawanan itu. Ini kuasa hukum kawan ini emang suka ngotot, salah. Aduh ngeyel lagi ya kan. Aduh. Sama aja kayak kliennya ya kan. Sama aja mereka ini. Sama aja teman-teman. Saya dapat surat cinta dari Tempo. Wih, surat cinta, Wow. dari Tempo. Surat cinta. Mengajak kerjasama untuk memanage atau untuk mengatur narasi atau media supaya kelihatannya Operasi Desa Merah Putih dan Adrinasi ini mungkin bagus. Oh, ini bagus-bagusin. Dipoles gitu maksudnya. Iya, dan kemarin itu gua kasih suratnya Rin, nanti pada lihat. Oke. Jadi setelah saya buzzer ya tolak kan? suratnya itu Tanggal berapa, Pak? kurang lebih saya itu di telepon itu tanggal 5 Juli. Suratnya saya lihat ada datang tanggal 7, tapi dia sempat WA saya gitu. Nah, ketika dia WA, Saya interview tanggal 10 Juli ya kalau lihat beritanya tadi. betul sebelum tanggal 10 Juli. Jadi saya tanggal 7 itu surat itu datang. Kemudian sempat WA-WA-an juga tuh sama Si di reporter. marketingnya lah. Oh, Marketing. Biasa kan mau olah-olah gitu. Saya bilang, oh jangan dah, gue kan harga di independensi kita wartawan gitu. Kalau wartawan sudah minta, kalau sudah dapat uang dari kita, akhirnya kan gue nggak punya lagi media kontrol gitu. Nah kita harapannya itu wartawan seperti Betul. sebagai media Kontrol. seperti itu sebagai kontrol. Nah yang gue juga agak begini, gue kaget juga saya pas waktu terima. Gue pikir Tempo udah dapat dari Kurawa, udah dapat dari Soros, sudah cukup banyak. Datang juga kayak BUMN. Tolong ya, ini dimuat ya, jangan dipotong ya. Dicek juga tuh, jangan-jangan BUMN yang lain nyetor nih. Saya mau minta Menteri BUMN cek juga nih, jangan sampai media BUMN yang lain nggak pernah ditulis sama Tempo mungkin karena ikut nyetor dan dua kan nggak mau nyetor, gue mau fair-fairan aja gitu. Ya udah gitu aja dah. Ya itu adalah upaya-upaya mereka untuk menekan kita supaya mau melayani
tawaran-tawaran kan. Nah, tapi saya terus terang aja, bukan masalah gue, bukan masalah itu, masalah independensi. Nah, ini sesuatu yang saya selama ini saya muliakan gitu. Jadi teman-teman jurnalis itu benar-benar saya boleh tanya, tidak pernah ada jurnalis datang ke tempat saya kasih uang gitu. Dan saya tidak mau, kenapa? Bukan karena saya pelit, tapi saya menjaga independensi mereka. Ternyata justru orang selevel Tempo itu saya benar-benar saya kecewa. Terus terang ini pada malam ini saya jujur sejujurnya saya sangat kecewa karena Tempo selama ini saya anggap adalah kontrol yang paling baik bagi saya. Kok sekarang malah mengajukan hal-hal seperti itu gitu. Itu benar-benar menistahkan gitu. Kan tidak mungkin tanpa tim bisnis redaksi itu punya bensin. Jadi bensinnya mereka itu ya dari tim bisnis ini. Ya saya kecewanya itu media yang selama ini saya sangat banggakan dan saya sangat hormati karena menurut saya independensi yang mereka jaga itu harganya mahal. Jadi presiden tidak Dan baik. kemudian kok saya yang dapat surat itu loh, benar saya nggak bisa terima. Kok saya gitu loh. Mungkin ada juga cuma nggak ada yang berani ngomong. Ya makanya saya lihat ya jangan sampai teman-teman di BUMN lain mendapatkan surat yang sama, mendapatkan ini yang sama, tapi karena mereka kasih jadi mereka nggak pernah dimuat. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh bisa-bisanya media Tempo ngajuin surat kerjasama, katanya ingin ngatur narasi ya kan, biar terlihat positif mungkin ya. Ya ini apa ya, kurang lebih sama-sama aja lah kayak buzzer gitu ya kan. Jadi mungkin nanti berita-berita negatifnya mengenai Agrinas, KDMP tidak dimuat oleh Tempo, tapi yang dimuat itu berita-berita positif, dipoles sedemikian rupa agar terlihat berhasil. Cuman di Rut PT Agrinas tidak mau hal itu terjadi. Beliau ingin semua berjalan seperti apa real nyatanya di lapangan, biar itu menjadi kontrol. Wah ini keren nih beliau ini. Tapi ya yang saya dengar teman-teman ya, ada kan kabar yang berseliweran beberapa bulan lalu, mungkin di tahun 2025 lah, itu banyak media-media nasional yang dalam tanda kutip pemasukannya berkurang lah karena Presiden Prabowo memangkas banyak sekali anggaran. Ya. Apakah itu yang membuat banyak media-media akhirnya berpuasa teman-teman? Akhirnya banyak memutar otak dan mungkin awal-awal menyerang pemerintah, menyerang sana sini, membuka borok-boroknya agar dia terlihat seperti media yang sangat independen, agar terlihat seperti media yang sangat oposisi, sangat oposan, sangat ngontrol. Tapi ujung-ujungnya ngajuin proposal. Saya nggak sebut Tempo ya, mungkin banyak dari media lain. Mungkin saja teman-teman kan tidak dipungkiri juga banyak yang minta kerjasama dengan kementerian, lembaga, ataupun ya tokoh ini, tokoh itu ya kan. Banyak kadang seperti itu untuk dimuat berita-berita positifnya ya, gitu-gitulah teman-teman. Tapi Tempo loh, tadi kata bapak itu di Rut Agrinas ya, dia pikir sudah banyak dapat dari Soros ya kan, dari antek-antek ya, itulah antek-antek seberang lah ya kan, kalau kata Pak Prabowo londo ireng. Iya. Karena ini menarik teman-teman, menarik banget. Tapi gimana menurut kalian tentang apa ya tadi ajakan, atau ya saya sih mau ngomong ngemis cuman terlalu kasar gitu ya kan, Tifa ke Bang Rifai, katanya nggak usah lagi ya kan, saya diusut-usut ya, Roy aja dulu, fokus ke Roy aja, fokus di sidang-sidang yang lain. Loh. Apa-apaan ini? Dan tadi kuasa hukum Roy Suryo katanya nggak ada perbaikan. Ya, ini perlawanan. Ya, rupanya ada pasalnya teman-teman, dibacakan sama Bang Rifai, dan ada juga disebutkan oleh hakim. Ya memang orang ini kelompok-kelompok ini selalu merasa paling benar, selalu merasa paling oke, dan selalu merasa ya menang terus. Tidak pernah salah, dia suci dan lain sebagainya. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.